Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'lim nafli intifada dzikra wa tadhkira li fa'idati wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, ashab, ikhwan, dulur, subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengaji, belajar kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa mereka semua, dan semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat ala hadimiyah. Wa ala kulli niyatin shalihah wa la manna wa biha aslafna sholihin wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi Al-Hikam An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam Babus Sohbati ila anqala rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka sohbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kadang-kadang kunta ono sapa sira iku musian, iku wong kang ala, faraka mongko ningalaken ing sira al ihsana ing gawe bagus mingka saking sira apa suhbatuka apa kekancan sira ilaman maring wong huwa kang utawi man iku aswaul weh ala halan apane tingkahe mingka tinimbang sira. Nah, dalam bersahabat ya, ini masih dalam bab bersahabat, bab suhbah. Ada hikmah yang kedua, Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan sebuah hikmah, yang mana hikmah ini menunjukkan bagaimana persahabatan seseorang dengan orang yang lebih buruk, ya katakanlah lebih kurang dari dirinya. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan rubbama kunta musian, kadang-kadang engkau itu adalah orang yang perbuatannya buruk, kemudian persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk dari dirimu itu memperlihatkan sisi baik, nilai baik kepada dirimu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Tidak. Ataukah sebaliknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini bisa menjadi tolak ukur dalam hal ini ya, dimana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini memberikan pesan bahwa kita jangan sampai merasa lebih baik dengan orang yang kondisinya itu tidak lebih baik dari kita, sehingga misalnya ketika melihat orang yang
ibadahnya kurang. Kemudian kita itu dilihat ibadahnya lebih ada lah daripada orang yang kita lihat. Lantas apakah kita itu merasa lebih baik dari dirinya? Nggak boleh. Jika kita merasa lebih baik daripada dirinya, maka kita termasuk kategori orang yang berpenyakitan hatinya. Ya kan, dalam hati kita itu ada sebuah penyakit di mana penyakit ini sama dengan penyakit yang dimiliki oleh setan. Gitu tuh. Sementara seperti dalam pengajian sebelumnya, sebelum bab suhbah, di akhir-akhir dari bab fi dzikri al-tawfihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad, di sana setan itu hanya membisiki. Setan itu tidak bisa mengontrol atau mengatur diri kita, enggak. Tapi kita itu yang menerima, melaksanakan semua bisikan-bisikan yang dilakukan oleh setan. Gitu tuh. Nah, sehingga ketika kita itu bersahabat dengan orang yang lebih buruk dari kita, ya maka setidaknya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika lebih baik lagi, ya kita bisa mengajak mereka agar mereka paling tidak sama dengan diri kita, atau bahkan melebihi ibadah-ibadah yang telah kita perbuat. Nah, itu jika bersahabat dengan orang yang lebih kurang dari kita, tidak lebih baik dari diri kita, itu ya. Dan sebaliknya, ketika kita itu bersahabat dengan orang yang lebih baik dari diri kita, entah itu dari sisi keilmuan, entah itu dari sisi ibadah, entah itu dari sisi sisi positif yang lain, entah itu sedekah, puasa misalnya, zikiran, wiridan, sholawat dan lain sebagainya, maka bagaimana? Ya, itu kita lihat terlebih dahulu, apakah hal itu membuat kita termotivasi untuk berbuat baik atau tidak. Kalau iya, ya maka itu adalah satu hal yang patut disyukuri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, awsani habibi faqala la tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawaballah wa la tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah wa la tasqafi li nafsika illa man tazdadu bihi yaqina wa qalilum ma hum. Kata beliau, ausani habibi, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku. Apa wasiatnya? La tangkul, janganlah sekali-kali engkau memindahkan kedua kakimu kecuali engkau mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, dan janganlah engkau duduk kecuali di tempat di mana engkau itu bisa merasa aman untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dua. Yang ketiga, wala, dan janganlah engkau bersahabat atau memilih-milih untuk dirimu kecuali bersahabat dengan seseorang yang menambah keyakinanmu. Dan ini sangat sedikit, wa qalilum ma hum. Sehingga yang pertama, la tangkul qadamaika, jangan sekali-kali kita itu berjalan di satu tempat kecuali kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga hal ini tentunya berkaitan dengan apa? Dengan niat. Makanya kan Imam Ibn Ruslan rahimahullah telah mengatakan di dalam kitabnya Safwatuz Zubat, lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa.
Tetapi seseorang yang ketika dia makan dan meniatkan agar jasadnya atau dirinya itu kuat untuk melaksanakan ibadah, ya, untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahu maqad nawa, dia itu mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Ya, sehingga dari sini Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah motivasi agar diri kita, apapun perbuatan apapun yang akan kita lakukan, perbuatan apapun yang akan kita kerjakan, baik masuk dalam kategori ibadah secara murni, ya misalnya sholat atau puasa, atau ibadah yang tidak murni, yang masuk dalam kategori kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, maka kita harus memasukkan niat-niat yang baik di balik perbuatan-perbuatan tersebut. Itu tuh. Nah, itu betapa pentingnya niat yang baik ya dalam semua urusan. Kemudian selanjutnya yang masuk dalam kategori mahallus syahid ya dalam hikmah yang kita baca ini, bahwa janganlah engkau itu memilih seseorang yang akan engkau jadikan sahabat, kecuali sahabat tadi itu bisa menambahkan keyakinan yang ada dalam diri kita. Bagaimana itu? Apakah hal ini bisa dimasukkan dalam kategori para ulama? Belum tentu. Apakah para asatidzah, para alim ulama, orang-orang yang memiliki ilmu? Belum tentu. Ya, karena tidak semua ulama itu masuk dalam kategori orang yang soleh, gitu tuh. Tapi yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran dalam hal ini itu apa? Adalah hatinya. Seseorang yang memiliki hati yang bersih, maka dia tidak julid, tidak buruk sangka, tidak jahat kepada orang lain. Seseorang yang hatinya itu bersih, maka pasti dia akan mengajak kepada hal-hal yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Seseorang yang hatinya bersih itu dia tidak merasa dirinya itu hebat, tidak merasa dirinya berilmu, tidak merasa dirinya orang yang kaya, tidak merasa dirinya mulia, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran dari orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kualitas hati yang baik. Makanya dalam bab ini sebenarnya itu menjurus kepada guru-guru spiritual atau para mursyid-mursyid dalam thariqah yang sesuai dengan syarat atau kriteria yang disyaratkan, seperti yang ada dalam pertemuan sebelumnya, yaitu ilmun sahih wa dzauqun sharih, himmatun aliyah wa halatun mardiyah. Itu masuk dalam kategori di situ. Itu tuh, sehingga hal ini menjadi sebuah pesan bagi kita agar ketika kita itu ingin menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membutuhkan bimbingan seseorang untuk bisa melalui jalan untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, ya maka orang yang ingin kita jadikan sebagai suri tauladan, yang ingin kita jadikan sebagai panutan, itu ya harus benar-benar terbukti, gitu tuh. Dan itu dikembalikan kepada hati kita ya, karena barometernya itu adalah kecintaan kita, mahabbah kita kepadanya. Sehingga dengan adanya mahabbah ini dapat membantu kita untuk cepat wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bisa terhindarkan dari semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Bukan penyakit-penyakit yang zahir, penyakit-penyakit yang nampak di dalam jasad kita, tetapi lebih kepada penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit
hatinya gitu. Nah itu adalah sekilas dari hikmah yang pertama, dimana ketika kita itu bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik dari kita, kemudian dari situ kita berkesimpulan bahwa diri kita adalah orang yang telah berbuat baik, sehingga hal ini membawa diri kita sebagai orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita lakukan, dan jangan sampai kita itu menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih mulia dari orang lain, merasa lebih ilmu, lebih hebat daripada orang lain. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah. Beliau adalah seorang ahli tasawuf, seorang ahli ma'rifat yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau berpesan kepada para muridin, para salikin, para orang-orang yang mencari Tuhan, PPT, mencari Tuhan. Kata beliau, ihdar suhbata salatin min asnafin nas. Hati-hatilah engkau bersahabat dengan 3 golongan manusia. Siapa itu? Pertama, al-jababiratul ghafilin. Itu mereka orang-orang yang sombong, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kemudian mereka adalah orang-orang yang lalai dari Allah Ta'ala. Itu merasa dirinya mulia, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya orang yang luar biasa, sehingga dia selalu merendah-rendahkan orang lain. Itu harus dihindari ya, golongan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, wal qurra'il mudahinin, dan orang-orang yang ahli baca Al-Quran, baca qiraah, yang mereka itu mudahinin, suka mendekati orang-orang dengan tujuan UUD, ujung-ujung duit, itu ya kan, banyak di situ. Dan ini di masa Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi di abad ketiga Hijriah itu ya. Dan yang ketiga, wal mutasawwifatul jahilin, orang-orang yang pura-pura ahli sufi tapi dia bodoh dalam agama. Ya, orang yang tasawufan, bukan orang yang bertasawuf beneran. Dalam ilmu agamanya kurang, yang dibicarakan adalah hati, yang dibicarakan adalah Allah, tetapi dalamnya sama, UUD, ujung-ujungnya duit. Itu yang ketiga. Tuh ya, sehingga 3 golongan ini, 3 golongan manusia ini yang harus kita hindari. Kenapa? Ya karena hakikatnya kita ini adalah orang-orang yang sudah berpenyakitan gitu tuh. Kita ini sudah tidak memiliki kualitas hati yang baik. Kemudian ketika bersahabat dengan 3 golongan ini, orang-orang yang sombong, terus orang-orang yang berilmu tetapi keilmuannya ini berujung duit, itu kan, atau orang yang pura-pura ahli tasawuf sementara dia itu adalah orang yang bohong, orang-orang yang bodoh dalam tasawuf, tidak mengerti tentang ilmu syariat, gitu. Sehingga orang yang seperti ini mau diapakan? Gitu tuh. Orang-orang yang seperti ini apa yang mau diambil manfaatnya? Bukan manfaat yang didapat, tetapi justru sebaliknya, madharatlah yang akan didapat. Ditambah lagi dengan apa? Dengan tambahan dari Syekh Zurrub Al-Fasi rahimahullah, ketika beliau mengomentari hikmah ini di dalam syarah hikamnya, beliau menambahkan keterangan yang telah disampaikan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi
di mana golongan yang keempat yang harus dihindari itu adalah ulama udzahir, ulama zahir. Ya, ulama zahir. Nanti saya jelaskan. Jadi ulama zahir itu apa? Jadi ulama zahir adalah ulama yang hanya menghukumi secara zahir, hanya zahir saja yang dilihat, tanpa memperhatikan, tanpa tanpa melihat kemaslahatan atau pandangan dari sisi batin, rasa, perasaan, hati, ya kan? Kenapa? Ya karena kalau ulama zahir itu ya tetap nafsu yang ada di dalam diri mereka itu ghalibatun alaihim, itu lebih dominan dalam diri mereka, sehingga seringkali orang-orang yang atau ulama-ulama yang sering menyalah-nyalahkan gitu kan, melihat satu kalangan di mana mereka itu tidak sama dengan pemahaman atau pemikiran yang mereka miliki, maka akan disalahkan. Itu tuh. Terutama fenomena yang sekarang yang belum lama ini viral ya, yaitu terkait tentang asma'ur ruh. Tuh ya, ada seorang ulama yang dia itu membahas tentang asma'ur ruh, nama-nama kerohanian. Apa itu? Keterangan ini terdapat di dalam akhir kitab Al-Ghunyah, di mana beliau itu di bagian ketiga dari kitab ini, kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, di mana kitab Al-Ghunyah itu sebuah karya yang ditulis oleh beliau yang mencakup 3 bidang keilmuan. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ya ilmu akidah, faham ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua itu tentang fikih, dan fikihnya itu versi 2 madhab ya, madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali, bisa ditelaah dalam bab baik itu dalam ibadat, dalam muamalat, dalam nakahat dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bidang tasawuf. Itu ya. Ketika beliau membahas tentang tasawuf, pertama kali yang beliau bahas itu adalah murid. Sebelum murid, yang beliau bahas adalah iradah. Iradah itu merupakan keinginan yang kokoh, keinginan yang kuatnya seseorang untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang dibahas itu adalah murid, seseorang yang sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki keinginan yang sangat-sangat luar biasa untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang dibahas itu adalah murad. Kalau murad itu adalah orang yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah beliau menjelaskan murad, nah di situ nanti beliau menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dirinya. Makanya Allah ta'ala memberikan walahu asma'un la ya'rifuha illallah. Maka dia akan mendapatkan nama-nama kerohanian yang tidak mengetahui nama-nama itu kecuali siapa? Allah. Nah, kemudian bagaimana nama-nama itu? Gitu kan. Ini kan ilmu mengaji adalah, ini dalam hal tasawuf ngajinya itu adalah ilmu rasa. Itu kan, ilmu rasa yang membahas tentang hati, yang membahas tentang tasawuf, yang membahas tentang kerohanian. Ya, jadi kalau dicari di mana-mana ya nggak bakal ketemu gitu tuh.
Ya padahal di kalangan ahli tasawuf, seseorang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Seseorang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini, maka hamba ini memiliki panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa? Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dimuliakan, yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah taala. Nama beliau siapa? Nabi Muhammad. Tapi di sisi Allah taala, panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu siapa? Ahmad. Itu kan. Nah, sehingga hal ini oleh para ahli tasawuf, ya, itu sudah di kalangan ahli tasawuf ini merupakan satu hal yang sudah tidak aneh lagi, yang sudah dibahas, ya, di mana seseorang itu yang memiliki nama-nama kerohanian sendiri di sisi Allah taala. Gitu tuh. Jadi jangan gampang menyalahkan orang lain ketika kita tidak memahami atau menguasai materi apa yang sedang dibahas oleh orang lain, sehingga kita itu harus lebih mengerem diri, tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Gitu tuh. Jadi banyak di bumi Allah Subhanahu wa taala ini kekasih-kekasih Allah taala, ya kan? Dimana katakanlah pakaiannya itu seperti pakaiannya orang gembel, ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala makomnya itu sangat tinggi. Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya apa itu Lawaqihul Anwar fi aqaidi Asy-Syekhil Akbar, beliau mengatakan ketika beliau bertanya kepada gurunya Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, wahai Syekh Ali Al-Khawas, apakah wali kutub itu hanya berada di Mekah? Kata Syekh Ali Al-Khawas, tidak tentu, tidak pasti seorang wali kutub itu berada di Mekah. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala itu memilih seorang kekasihnya, ya, sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali Allah Ta'ala itu menjadikan seorang wali kutub, tapi melihat dari sisi zahirnya dia hanya seorang petani, seorang yang hanya berdagang sayuran, seseorang yang oleh orang lain itu dianggap orang yang biasa-biasa, seorang yang gembel, gitu tuh. Ya makanya kita jangan suudzon dulu terhadap orang lain ketika kita itu masih memiliki kualitas hati yang buruk, gitu tuh. Ya soalnya terkadang satu hal yang dalam ilmu tasawuf itu benar, tetapi hal yang ada di dalam tasawuf itu tidak mendapatkan pembenaran dari syariat. Satu kajian mendalam dalam tasawuf itu terkadang bertentangan dengan zahirnya syariat, dan itu memang seperti itu. Secara zahir, secara garis besar memang tidak ada pertentangan antara zahir dengan batin, antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Tapi ketika kita lebih mendalami lagi ilmu tasawuf, dia beda cerita. Ya makanya ketika para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan ma fi jubbati illallah misalnya, itu kan, atau perkataan Abu Mansur Husain bin Mansur Abu Mughith Husain bin Mansur Al-Hallaj ketika mengatakan ana ala dini salib,
saya itu berada di atas agamanya salib. Ya kan kalau dilihat dari pandangan ilmu syariat itu kan seakan-akan apa ya, kufur gitu tuh, menjerumuskan seseorang dalam kekafiran. Tapi lihat dong hakikatnya, bahasa mereka itu bukan bahasa syariat lagi, bahasanya adalah bahasa hakikat, bahasa cinta. Tahu Syekh Abu Mughith Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj itu mengatakan ana ala dinis salib, saya itu berada di agamanya salib. Apa maksudnya? Itu merupakan gambaran masa depan, bahwa beliau itu meninggal lantaran menjunjung tinggi agama, yang pada akhirnya beliau itu disalib seperti agama Nasrani itu, disalib, digantung, kemudian dipenggal kepalanya gitu tuh. Dan hal yang seperti ini itu nggak ada di syariat. Makanya sudah pernah dibahas juga di sini kisah-kisah ya mihan sufiyah, yaitu ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada para ahli tasawuf itu cukup besar tantangannya. Bahkan suatu ketika para fuqaha itu di masa Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, para fuqaha ini berarti kalau fuqaha kan ahli fikih, kalau ahli fikih berarti ulama syariat, ulama zahir, pengen menentang, bahkan pengen membunuh sesosok Syekh Junaid Abul Qasim Al-Junaid Muhammad Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifat Sufiyah. Itu pengen dibinasakan oleh para ahli fikih. Kemudian laporanlah mereka kepada khalifah. Khalifah itu mengatakan apa? Wahai fuqaha, kalian itu apa tidak puas membinasakan orang-orang yang seperti ini? Kalian itu sudah membinasakan Al-Hallaj, sudah kalian binasakan lantaran fitnah yang kalian sebarkan kepada mereka, yang kalian serang kalangan ahli tasawuf. Kemudian selanjutnya Syekh Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah itu juga kalian pengen hancurkan. Apakah kalian itu ingin menghancurkan agama ini, menghancurkan, membinasakan agama di alam semesta ini, gitu kan? Nah, ini merupakan satu contoh di mana antara ulama zahir dengan ulama hakikat itu terkadang tidak sinkron gitu tuh. Ketidaksinkronan mereka, kenapa? Karena tidak ada sisi, katakanlah sisi kesamaan al-jami' gitu, baina syai'ain itu gak ada, makna jami' baina syai'ain itu gak ada, sehingga wajar terjadi gesekan, benturan antara dua golongan ini. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Zurruq Al-Fasi, di mana ulama udzahir wa nufusuhum ghalibatun alaihim, itu harus dijauhi. Itu tuh ya, karena meskipun mereka adalah orang-orang yang ahli waris para nabi, ahli waris para rasul, mereka hanya membawa ilmunya, membawa gitu ya, bukan ilmu itu sudah berada dalam jiwa mereka, tidak. Karena mereka adalah hamil fikhin, bukan fakih. Mereka hanya membawa ilmu fikih, bukan orang yang ahli pakar dalam fikih yang sudah tertanam dalam jiwa mereka, dalam perbuatan mereka. Itu untuk hikmah yang pertama, rubbama kunta musi'an fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u minhu halan. Itu untuk hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ma sahibaka illa man sahibaka wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pertama mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.